Selamat sore ya. Saat ini saya masih di lokasi home industri atau laboratorium narkoba ya, di mana kemarin sore dari jajaran kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang diduga ya sebagai home industri narkoba ya, di mana lokasinya berada di Jalan Bukit Barisan nomor 2 RT 5 RW 1 Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang ya. Dalam penggerebekan ini hasil pengembangan dari tim Mabes Polri, di mana para pelaku ini hasil ungkap yang TKP di Bekasi ya. Dan dalam penggerebekan ini di rumah persis di sebelah barat Kelurahan Gading Kasri ini ya, petugas menemukan 1,2 ton ganja jenis gorila, juga menemukan 50.000 butir pil ekstasi maupun mastrak ya. Dan petugas juga menemukan bahan-bahan untuk produksi pil ini cukup banyak. Kalau dijadikan atau diproduksi jadi pil ini kisaran 1 sampai 2 juta butir ya. Filosofi di tempat rilis kasus narkotika. Rekan-rekan media, habis ini kita kasih kesempatan untuk mengambil gambar dengan menghadirkan para tersangka. Ya rekan-rekan? Belum? Ya, baik. Setengah menit lagi, setengah menit. Dipepetkan agak ke kiri sama agak ke kanan. Kita hitung ya, sampai 10, 10, 9, 8. Ya baik, kita hitunglah secukupnya, silakan. Atas seizin Pak Kabar Eskrim tentunya. Mohon izin Indra. Cukup ya rekan-rekan, karena waktunya sudah. Ini adalah hasil pengembangan dari penemuan tempat transit Sinte yang kita temukan pada tanggal 29 Juni kemarin di daerah Kalibata. Kita temukan 23 kg Sinte di situ, dan kemudian kita kembangkan, melakukan profiling, mengarah bahwa barang tersebut berasal dari pabrik yang ada di Jawa Timur. Setelah kita kerucutkan lagi, ternyata laboratoriumnya ada di wilayah Malang. Dan akhirnya kita bisa mengungkap pabrik ini, yaitu yang menghasilkan 3 produk di sini. Yang pertama adalah jenis sembako sintetis dengan kandungan narkotik MDMB 4TN Pinaka, atau yang dikenal luas dengan nama Sinte, atau juga dengan nama tembakau gorila. Kemudian di sini juga ditemukan pembuatan ekstasi dan juga pil Xanax. Xanax ini adalah termasuk psikotropika golongan 1. Pengungkapan ini adalah hasil kerjasama atau kolaborasi antara Polri, Baris Krim Polri, dengan teman-teman dari Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Bea Cukai, beserta seluruh jajaran, khususnya dari Polda Jawa Timur. Terima kasih Pak Kapolda atas dukungannya, dan juga pada Pak Kapolresta Malang. Terima kasih Pak Kapolres dan Pak Kapolresta Malang yang sangat membantu dalam penyelidikan dan juga pengungkapannya. Hasil joint operation ini, kita berhasil mengamankan 8 orang tersangka dengan peran masing-masing sebagai berikut. Yang satu sebagai peracik, yang meracik menjadi produk jadi dengan inisial YC, umur 23 tahun. Kemudian yang membantu peracik, mereka membantu menyiapkan
peralatan dan perlengkapan yang ada, inisial FP 21 tahun, inisial DA 24 tahun, AR 21 tahun, dan SS 28 tahun. Kemudian ada yang bertugas menjadi pengedar atau kurir, yaitu RR 23 tahun, IR 25 tahun, dan HA 21 tahun. Dari hasil pengungkapan ini, barang bukti yang berhasil diamankan adalah sebagai berikut. Yang sudah dalam bentuk barang jadi narkotika adalah 1,2 ton tembakau sintetis, 25.000 butir pil ekstasi, 25.000 butir pil Xanax, dan juga masih ada 40 kg bahan baku MDMP Pinaka yang setara dengan 2 ton untuk produk jadi. Kemudian barang bukti non narkotika lainnya yang kita temukan, masih kita temukan juga beberapa zat kimia yang ada, yaitu 21 kg bensil metil keton, 87 kg pipinol metin keton, 6,7 kg natrium borohidrit, 17 liter aseton, 200 liter prekursor yang dapat diproduksi menjadi 2,1 juta ekstasi. Jadi prekursornya itu kalau diproduksi menjadi 2,1 juta ekstasi. Kemudian 80 liter asam klorida, tepung perkat, yang tentunya di dalam tadi kita juga melihat ada mesin pencampur, mesin pencacah, kemudian juga mesin pencetaknya, termasuk di dalamnya adalah mesin pemanas dan juga coolernya. Di dalam juga kita sita ada satu TV yang digunakan mereka untuk menjadi pemandu. Jadi mereka melaksanakan produksi ini dipandu menggunakan dari jauh, dipandu dari jauh dengan menggunakan Zoom meeting, menggunakan TV. Tempat ini sudah beroperasi sekitar 2 bulan dan nilai estimasi dari keseluruhan barang bukti yang kita berhasil amankan itu kalau kita rupiahkan sekitar 143 miliar 500 juta rupiah. Nah, rekan-rekan sekalian, modus operandi kejahatan narkoba ini selalu berkembang, selalu melakukan transformasi dan melakukan inovasi-inovasi mengikuti perkembangan zaman dan juga bagaimana mereka berusaha untuk menghindari sedapat mungkin menghindari pantauan dari para petugas. Nah, terkait dengan pengungkapan kita ini, mereka melakukan menyewa rumah ini kontrakan dengan alibi akan digunakan sebagai kantor event organizer. Namun faktanya digunakan untuk membuat clandestine laboratorium. Tim kami sendiri ketika mau masuk ke sini sempat agak ragu juga, karena ini jangan-jangan salah, ini kan kantor event organizer. Tapi ternyata setelah didalami lebih jauh lagi, ternyata memang benar tempatnya ada di sini. Kemudian yang kedua, dalam proses pembuatannya tidak dikendalikan secara langsung, tapi dikendalikan dari jarak jauh melalui fasilitas daring, aplikasi video conference dengan pengendali adalah seorang warga negara asing yang sekarang masih dalam proses pencarian oleh teman-teman dari Baris Krim. Antara pelaku ini dengan pengendalian tidak kenal, karena mereka dikendalikan melalui TV tadi, tidak menggunakan muka atau wajah, tapi hanya menggunakan suara saja. Kemudian pola pemasarannya dilakukan menggunakan secara daring atau online, menggunakan e-commerce, dan pola distribusi memanfaatkan jasa ekspedisi yang bertujuan untuk mempermudah dan menyamarkan proses transaksi peredaran produk dan narkoba ini. Salah satu yang menjadi perhatian kita adalah pabrik ini didirikan di tengah pemukiman penduduk, dan yang kedua didirikan di satu kota yang menurut saya adalah kota di mana banyak generasi muda berdatangan dari seluruh Indonesia. Karena Malang adalah salah satu tempat pendidikan, banyak universitas-universitas di sini. Kita khawatirkan kalau ini segera kita lakukan penindakan, akan dilakukan peredaran di kalangan para generasi muda, karena rata-rata dari hasil penelitian kita bahwa pengguna tembakau ini rata-rata adalah anak-anak muda. Nah, terhadap para pelaku diduga melanggar pasal 113 ayat 2, subsidiar pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati serta denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah.
dari seluruh barang bukti yang sudah kita sita ini, kalau kita setarakan, kita bisa menyelamatkan sejumlah 5.350.000 jiwa. Hiburan, wes tempat dulinan kok serem-serem.